Pelatih Timnas U20 bangga, 3 kali lolos Piala Asia U20. Shin Tae-yong bisikin skuad Indra Syafri agar lebih gacor. Pemain diaspora Kayash Mons, tertarik gabung skuad Indra Syafri. Jepang propaganda sebut Indonesia lemah. Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah menjadi juara grup di kualifikasi. Indra Syafri bangga bisa 3 kali melakukannya. Garuda Muda mengunci satu tempat di Piala Asia U20 setelah laga melawan Yaman. Doni Tri Pamungkas CS ditahan imbang 1-1 oleh Yaman di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 29 September 2024. Indonesia U20 sebenarnya sempat unggul 1-0 lewat gol Jens Raven, namun disamakan 1-1 oleh Yaman via gol Abdurrahman Al-Hadher. Tapi hasil ini sudah cukup buat Indonesia U20 untuk mengunci posisi puncak grup F dengan 7 poin. Sebelum laga ini, Timnas U20 menang 4-0 atas Maladewa dan 3-1 atas Timor Leste. Sementara Yaman kalah selisih gol, mereka menang 3-1 atas Timor Leste dan 3-0 atas Maladewa. Pertama-tama tentu mengucapkan Alhamdulillah lolos untuk ketiga kalinya setelah pertama 2013 di Myanmar, Piala Asia U19 2024, lalu saat menjadi tuan rumah dan lolos ke 8 besar, Piala Asia U19 2018, jadi ini yang ketiga, kata Indra Syafri saat memberikan keterangan seusai laga melawan Yaman. Terima kasih kepada para pemain yang sudah meloloskan ke Piala Asia. Terima kasih ke PSSI yang sudah support fasilitas, TC, dan agenda lawan-lawan uji coba. Terakhir juga kepada klub-klub yang memberikan pemain serta masyarakat yang mendukung timnas, ujarnya menambahkan. Sebanyak 16 peserta akan ikut serta dalam turnamen 2 tahunan yang dulunya bernama Piala Asia U19 itu. Dilanjutkan Indra Syafri, waktu untuk mempersiapkan tim tidak panjang. Ia menegaskan tim harus segera disiapkan lewat roadmap yang akan dipresentasikan ke PSSI. Kami harus segera mungkin membuat roadmap untuk Piala Asia di bulan Februari. Ini bukan waktu yang panjang. Kami akan mencoba lagi mencari pemain dari klub yang belum bergabung, ucap Indra Syafri. Sementara, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut Timnas Indonesia U20 masih membutuhkan pemain diaspora untuk Piala Asia U20 2025. Terutama di lini belakang. Timnas Indonesia U20 baru punya satu pemain diaspora dalam skuadnya saat ini. Dia adalah Jens Raven, penyerang berdarah Yogyakarta yang dinaturalisasi dari Belanda. Namun, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri telah meminta 3 pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Ketiganya yaitu Tim Gepens, Dion Mark, dan Mauresmo Hinoke. Gepens bermain sebagai bek sayap kiri, Dion bek tengah, dan Mauresmo winger. Indra Syafri menyebut Kayash Mons yang juga berperan sebagai bek sayap kiri, berminat bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan, kalau kita lolos ke Piala Asia U20 2025, ujar Shin Tae-yong. Pastinya dibutuhkan pemain yang postur tubuhnya tinggi dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain yang powernya bagus, katanya menambahkan. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi Timnas Indonesia U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025. Namun Garuda Muda dimintanya untuk terus memperbaiki performanya. Memang baik dalam kerja keras, semuanya ya, tutur Shin Tae-yong. Walaupun cuaca sangat panas tetapi kita lolos ke Piala Asia U20 2025, bukan lagi ASEAN, maka harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain, imbuhnya. Kabar bagusnya, Indra Syafri mengabarkan bahwa Kayash Mons juga tertarik untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia U20. Di Toulon Cup 2024, nama Kayash Mons sempat disebut-sebut akan masuk skuad Timnas Indonesia U20, tapi nyatanya tidak. Kemarin saya bicara dengan teman di Belanda, Kayash Mons memberi sinyal untuk bergabung, ungkap Indra Syafri mengenai fullback De Graafschap U21 itu. Tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi dan mudah-mudahan apa yang kami sudah ajukan bisa cepat terrealisasi, ujar Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 akan berkancah di Piala Asia U20 2025 Cina pada 6 hingga 23 Februari 2024. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu mengintip peluang menjadi semifinalis untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa tersentuh dengan animo supporter saat melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun kagum dengan militansi pendukung tersebut. Shin mengatakan, dukungan supporter tentunya dibutuhkan setiap tim saat turun laga. Hal itu juga agar Timnas Indonesia semakin bersemangat dalam setiap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meraih hasil maksimal.
Timnas Indonesia mendapat respons yang baik dari fans seperti tim manapun yang berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia, kata Shin dilansir dari Isplus, Senin, 30 September 2024. Sementara, Maes Hilgers dan Eliano Reijers dijadwalkan mengambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia di Den Haag hari ini, Senin 30 September. Selanjutnya Hilgers dan Reijers akan dibuat kartu tanda penduduk Indonesia dan menjalani perpindahan federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan Maes Hilgers dan Eliano Reijers bakal gabung saat melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. STY yakin proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijers akan berlangsung sesuai jadwal. Dengan demikian kedua pemain bisa dilibatkan dalam dua laga lanjutan grup C melawan Bahrain dan Cina. Eliano Reijers dan Maes Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina, kata SST di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 29 September. Media asal Jepang, Koli JP membuat propaganda keras jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pemberitaannya, media tersebut membandingkan bagaimana kekuatan dari tim-tim yang berada di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berdasarkan dua pertandingan pertama. Media Jepang tersebut menulis jika timnas Jepang adalah senior dari tim-tim lain di grup C. Tak ayal, mereka berhasil memimpin klasemen sementara dengan perolehan 6 poin yang didapatkan setelah menggasak Cina dan Bahrain. Jepang, senior, sepak bola Asia, menunjukkan reputasinya dengan mengagumkan. Mereka memperoleh 6 poin dari 2 pertandingan, dengan selisih gol 12. Mereka mengalahkan tim lain dengan kemampuan mereka, tulis media Jepang, Koli, dikutip Okezone, Senin, 30 September 2024. Lebih lanjut, media Jepang itu juga menyoroti hasil pesaing-pesaingnya di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun yang membuat sedikit geram, media tersebut menyebutkan jika timnas Indonesia adalah tim yang lemah. Sebaliknya Arab Saudi bermain imbang melawan Indonesia yang lemah di pertandingan pertama, namun mengalahkan Cina di pertandingan kedua untuk mempertahankan posisi kedua dengan 4 poin, tulis Koli. Namun meski begitu, media tersebut tetap memuji bagaimana kiprah timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Media Jepang ini terkejut dengan dua hasil imbang yang diraih skuad Garuda, atas Arab Saudi dan Australia yang membuat Jay Itzes dan kolega duduk di posisi keempat sementara. Indonesia berada di peringkat keempat dengan perolehan 2 poin yang merupakan hasil mengejutkan lainnya, jelas media Jepang, Koli. Terlepas dari itu, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan dimulai Oktober mendatang. Pada matchday ketiga dan keempat ini, Jepang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sebaliknya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina. Laga Indonesia versus Jepang sendiri baru akan digelar pada bulan November 2024 nanti. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas asli timnas Indonesia, dan membungkam media Jepang, Koli JP karena menyebut Indonesia adalah tim yang lemah. Menarik untuk terus menyaksikan dan mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.